Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Dan biar sungguh-sungguh firman Allah berbicara kepada Anda dan saya. Saya tahu saya menyampaikan satu topik, tapi bisa berbicara berbeda-beda. Beda-beda tujuan kepada Anda sesuai dengan apa yang Roh Kudus wahyukan dalam hidup Anda. Karena itu yang disebut dengan pedang bermata dua. Ya, khotbahnya bisa satu, tapi pengertian yang diterima bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena itu penting satu ini, terbukalah kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan terus menerjemahkan kepada Anda dan itu yang membuat Anda mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Amin. Untuk itu mari siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang baik untuk terus menerangi hati kami. Bisa mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh beroleh berkat daripada Tuhan secara rohani. Dan hidup kami boleh mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini kita baca di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Nah saudara, Yesus sedang memberikan nasihat kepada orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka adalah orang yang mengejar Tuhan. Ya, bukan karena pribadi Tuhan tetapi karena roti. Mereka baru saja kenyang. Makanya Yesus mengajar, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya Yesus sedang mengingatkan kepada mereka bahwa hidup kekristenan itu punya tujuan. Anda dan saya diciptakan Tuhan itu punya tujuan. Tujuannya itu bukan soal buat makanan. Tapi tujuan ilahi di mana Anda berada di situasi apapun atau dimanapun. Setiap orang harus mengerti bahwa saya ini adalah murid Kristus. Sehingga kita ini tahu kita ini bekerja untuk siapa. Bukan untuk keuntungan pribadi kita, tapi kita ini bekerja untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita ini bekerja untuk menjadi saksi Kristus. Supaya kita tahu bahwa Kristus itu diletakkan di atas segalanya buat hidup kita. Setiap kita ini dipanggil berbeda-beda. Ya, saya dipanggil sebagai seorang pendeta. Ya, pekerjaan saya adalah berkhotbah. Tapi di balik semua pekerjaan saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan, menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Anda dipanggil sebagai pedagang mungkin. Anda bekerjalah pedagang. Anda sebagai pedagang bukan hanya cari duit. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tapi ingat tujuan Anda jadi pedagang harus menjadi berkat bagi orang lain. Halo, amin. Anda seorang karyawan. Anda bekerja bukan hanya untuk cari uang. Bukan. Ya, tapi tujuan hidup Anda adalah menjadi berkat di kantor Anda. Dimanapun Anda berada. Dengan demikian kita tahu bahwa hidup kita ini semua tujuannya adalah memuliakan Kristus. Bukan untuk makan. Makanya dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita tahu hari ini kita melakukan apapun juga. Kristus itu harus ditinggikan. Amin saudara. Kristus harus ditinggikan. Makanya itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau Anda bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Motivasi inilah yang menjauhkan Anda dari kecurangan. Motivasi inilah yang membuat Anda bertahan dalam kekudusan dalam pekerjaan. Karena apa? Anda bekerja untuk Tuhan. Disinilah Anda akan menjadi orang yang terus menjaga kekudusan di dalam pekerjaan. Kita ini beda dengan orang lain. Maaf ya, kadang-kadang orang lain yang gak kenal Tuhan bisa mengambil kesempatan untuk korupsi lah, mencuri lah, berpelaku curang lah untuk memperkaya diri mereka. Tapi kita anak-anak Tuhan dikatakan bekerjalah untuk Kristus.
Maka disitulah kita tahu saya bekerja untuk Tuhan. Hidupku harus memuliakan Tuhan. Nah itu yang akan membuat Anda menghentikan semua keinginan-keinginan yang salah. Karena Kristus dimuliakan lewat hidupmu. Amin. Amin. Juga bicara soal kerajinan mungkin. Karena Anda adalah anak-anak Tuhan. Anda harus rajin. Justru berkat Tuhan itu jatuh pada sebuah yang rajin. Anda mengerti Anda tidak boleh malas-malasan. Bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan lihat beda ya. Orang Kristen yang satu ini bekerja rajin. Ya, tidak hitung-hitungan. Orang ini bekerja dengan baik. Semua hal yang ada dalam hidupnya ditumpahkan di situ. Rajin bekerja. Gak bolosan. Gak suka telat. Hidup kita jadi teladan. Bekerja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang berikutnya juga Anda bekerja untuk Tuhan, Anda bisa jadi teladan bagi orang lain. Karena keteladanmu itulah maka hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Motivasi hidup kita yang dipacu oleh karena aku ingin memuliakan Tuhan. Hingga satu saat saya percaya hidupmu akan menjadi saksi Tuhan. Satu saat Anda akan menjadi orang yang ditanya tentang Kristus dalam hidupmu. Orang lain akan ingin sekali mengenal Kristus karena apa? Mereka melihat hidup Anda. Hidup Anda bisa menjadi saksi bagi orang lain. Karena apa yang Anda lakukan adalah memuliakan Tuhan. Amin saudara. Karena itu yang pertama ini lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa saudara? Yang kedua bekerja untuk Tuhan itu apa? Menyatakan karakter Kristus. Menyatakan karakter Kristus. Ayo. Apa yang Anda kenal tentang karakter Kristus dalam hidupmu. Saudara ini dinyatakan. Orang lain mungkin tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi karena ya sekarang zamannya sudah beda. Ya, Yesus sudah nggak ada di dunia ini. Dia telah berada di surga. Tapi orang lain bisa melihat Kristus di mana? Di diri Anda. Di diri saya. Gambaran Kristus itu bisa nyata dalam hidup kita. Karena kita ini adalah orang yang sungguh mengikuti Kristus. Apa itu artinya sabar? Ya, dengan orang lain. Bagaimana kita ini bisa sabar, murah senyum. Bagaimana kita dikenal orang yang mudah mengampuni. Hingga pengampunan itu menjadi gaya hidup kita. Ya, suka memberi, ya, berbelas kasihan, penuh dengan kemurahan. Orang lain bisa melihat. Sekalipun secara Kristus sendiri mereka tidak tahu. Tapi mereka melihat Kristus di dalam diri Anda. Wow, bukankah itu sebuah kesempatan yang baik untuk kita bisa menyatakan Tuhan kepada orang lain? Amin saudara. Sekalipun semua tidak dipanggil menjadi pendeta seperti saya. Enggak harus. Dimanapun Anda berada, jadilah terang. Karena itu bekerja bukan untuk makanan saja. Tapi bekerja untuk menjadi saksi Tuhan. Itu tujuan kita. Itu panggilan yang sama buat semuanya. Kalau jadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kalau jadi bos yang memuliakan Tuhan. Jadi karyawan yang memuliakan Tuhan. Amin. Kalau jadi pedagang yang memuliakan Tuhan. Kalau Anda pekerjaanmu adalah jasa, kerjakanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Itu tujuannya. Sebagai apapun itu nggak peduli apapun. Tapi yang Anda lakukan adalah memuliakan Tuhan. Itu DNA yang terus ada di kita orang Kristen. Ya, kita ini beda dengan orang lain. Karena DNA itulah maka hidup Anda jadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Bekerja untuk apa? Menggali potensi pasti. Bekerja bukan hanya mencari uang, tapi menggali potensi. Saya percaya di dalam diri Anda itu ada banyak potensi yang tidak tergali atau belum tergali. Tuhan itu ingin memunculkan itu. Karena itu punyailah karakter Kristus. Ya, saya itu banyak melihat orang-orang yang dulu awalnya bekerja dari paling yang rendah. Tapi orang-orang ini menyatakan karakter Kristus, rajinlah, dapat dipercaya. Oh, dia itu naik mengalami promosi, potensinya tergali. Siapa kira awalnya dia pegawai atau pekerja biasa. Tapi sekian lama kemudian ternyata dia menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang disegani, yang dihormati, yang dihargai. Karena apa? Karakter Kristus ada dalam hidupnya.
Bukan karena dia pemarah, bukan. Orang itu sayang, hormat sama dia, menghargai dia dan mencintai pemimpin ini karena apa? Karakter Kristus ada dalam hidupnya. Ada banyak potensi yang seperti ini yang harus digali. Amin saudara. Karena itu bertahanlah, milikilah karakter Kristus. Jangan punya mentalitas yang sekarang lagi terkenal yang disebut dengan mentalitas apa itu? Strawberry. Ya, ditegur dikit resign, ditegur dikit nggak kuat, marah, ya mengundurkan diri dari pekerjaan. Hatinya itu nggak kuat, mudah goyah, ya mudah patah gitu loh. Tapi biarlah sungguh-sungguh karakter Kristus ada dalam hidup Anda. Kalau Anda bekerja untuk menggali sebuah potensi, kalau Anda ditegur, diberitahu, itu akan melecut semangatmu untuk jauh lebih baik lagi. Katakan amin. Kita akan jauh lebih baik lagi. Ketika ditegur itu baik. Orang ditegur itu, orang itu sedang dilindungi dari kesalahannya. Kadang orang tidak bisa melihat kesalahannya. Dia butuh orang lain untuk menyatakan kesalahannya. Karena itu hatimu tidak boleh baperan. Hatimu tidak boleh mudah koyak. Hatimu itu harus hati yang mau belajar gitu. Teachable heart. Hati yang mudah diajar. Untuk kita ini bisa melihat apa yang jauh lebih baik lagi. Sehingga potensimu di situ digali. Siapa sangka kita ini orang sederhana yang nggak tahu apa-apa awalnya. Tapi sekian lama kita menjadi orang yang diandalkan dalam pekerjaan kita. Siapa sangka saya belajar dari hidup saya. Seorang yang sederhana yang nggak tahu apa-apa. Tapi saya punya kesetiaan. Saya punya kesetiaan. Saya pingin dipakai Tuhan. Keinginan itulah yang mengalahkan semua tantangan hidupku. Ya, itu yang mengalahkan keinginan saya untuk dipakai Tuhan. Itu yang mengalahkan semua persoalan hidupku. Tantangan karakter lah, apalah. Saya terus berjuang. Ya, karena saya mau dipakai oleh Tuhan. Kalau hari ini Anda memilih karakter Kristus, percayalah pilihanmu tidak pernah sia-sia. Karena apa? Itu yang akan disimpan oleh Tuhan untuk mempromosikan hidupmu. Amin saudara. Jangan mudah marah, jangan mudah kecewa, jangan mudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan pekerjaan karena pembentukan karakter. Jangan. Kalau Anda hari ini saya jamin kalau Anda setia, mau berubah, berjuang untuk mengalahkan dirimu sendiri, berjuang untuk mengalahkan perasaanmu sendiri dan mau berbenah diri, lakukan yang terbaik. Saya percaya itu disimpan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk nanti akan diberikan kepada Anda sebagai bentuk promosi hidupmu. Berarti Anda adalah orang yang siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Memberkati kita bagi Tuhan itu gampang seperti membalikkan tangan. Sangat mudah bagi Tuhan memberkati Anda. Tetapi Tuhan jauh lebih tertarik. Apa itu karakter Kristus dibangun dalam hidupmu. Amin saudara. Karena itu ayo izinkan Tuhan membentuk hidupmu. Bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk karya terbesar dalam kehidupan kita. Setialah, saya percaya hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Tuhan akan memakai hidupmu sehingga orang lain melihat Kristus dalam hidup Anda. Dan Anda akan terus menggali potensi hidup Anda dan menemukannya sehingga dunia akan terkejut. Orang biasa, orang sederhana, tapi orang ini bisa naik dan dipromosikan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang bahkan dari desa sederhana, tapi dia memiliki karakter Kristus. Tiba-tiba dia menempati sebuah jabatan tinggi di sebuah perusahaan. Orang segan, orang menghargai dia. Bukan karena jahat, bukan. Ya, dia dihargai, dicintai. Karena orang ini adalah orang yang menunjukkan karakter Kristus ada dalam hidupnya. Amin saudara, ini kesempatan yang baik. Makanya kalau pagi hari ini ada orang-orang yang bekerja, lalu Anda mengalami persoalan di kantormu, Anda mendengar khotbah ini, percayalah Tuhan sedang membentuk Anda. Tuhan sedang mau menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk terima berkat. Karena itu tetaplah kuat, tetaplah memilih untuk memiliki karakter Kristus, tetaplah memilih untuk tetap bertahan, ya, sabar, mengampuni, dan saya percaya Tuhan pasti akan membalasnya. Amin. Untuk itu mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan lagu ini. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Haleluya. Seperti
wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Pada akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, kami mau setia Tuhan melayanimu. Hiararama sandara morodo. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau memakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Oh, hiramatakan darah-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap teman-teman yang hari ini dalam pergumulan di dalam pekerjaannya. Mereka yang lagi bergumul. Tuhan, aku berdoa biar kekuatan atas mereka untuk melihat kesempatan dipakai oleh Tuhan sekalipun di dalam tekanan. Untuk mereka tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kami punya kesempatan untuk membalas. Kami punya kesempatan untuk melakukan lebih jahat. Tapi itu tidak kami pilih. Yang kami pilih adalah mengampuni. Yang kami pilih adalah membalas dengan kebaikan. Tuhan, Engkau yang sendiri yang mewahyukan ini. Supaya kami bekerja bukan hanya untuk makan. Tapi kami bekerja untuk hidup kami boleh memuliakan Engkau. Hamba berdoa sekarang biar kekuatan-Mu atas setiap kami. Sehingga setiap kami boleh dipulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa buat orang-orang yang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Untuk orang sakit mereka mengalami kesembuhan daripada Allah. Apapun penyakit mereka. Di dalam nama Yesus aku minta ya Tuhan pekerjaan-Mu atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Juga untuk rumah tangga yang berantakan. Biar kasih Allah menjamah hidup mereka. Dipulihkan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengalami musibah dalam pekerjaan mereka. Baik yang terlibat hutang maupun yang bangkrut. Tuhan tolong pulihkan. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Hamba berdoa mujizat terjadi pagi ini. Di dalam nama Yesus.
Biar kami memulai bersama dengan berkat Tuhan. Hati kami dipenuhi oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih hamba boleh selesai sampai di sini. Tapi firman Allah bekerja di hati kami. Di dalam nama Yesus hamba saya berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Hati saya excited banget. Saya percaya Anda pun diberkati oleh Tuhan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar acara ini terus memberkati hidup Anda. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Jangan lupa Anda yang belum subscribe, tekan lonceng, lalu komen. Saudara, sungguh-sungguh biar hidup Anda diberkati oleh Tuhan. Dan Anda terus mengalami pertumbuhan rohani. Saksikan terus Kurenungkan Firman-Mu di KMS Kalimantan. Dan Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Bye-bye.